Perkenalkan, nama saya Mario Laurentius Rago Solang dengan NIM 11S25055. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian studi kasus praktikum, di mana saya akan menjelaskan tentang sistem distribusi air di asrama yang seringkali digunakan dalam sistem pam air untuk menyimpan air sebelum didistribusikan ke seluruh lantai. Sebuah pam berukuran silinder dengan dimensi tertentu perlu diisi melalui pipa inlet dan dikosongkan melalui pipa outlet untuk memenuhi kebutuhan air bangunan. Di mana untuk memenuhi di mana berikut ada beberapa permasalahan dari studi kasus, di mana ada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi pam hingga penuh, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan pam, bagaimana profil ketinggian air di dalam pam berubah terhadap waktu, bagaimana jika pengisian dan pengosongan terjadi bersamaan, dan bagaimana menentukan ukuran pam yang optimal berdasarkan kebutuhan air. Jadi di sini saya telah membuat code untuk menyelesaikan masalah tersebut, dimana ketika saya merun code ini, maka berikut adalah tampilan sebentar. Maka berikut adalah tampilan dashboard simulasi sistem pompa air di asrama, di mana dalam simulasi sistem pompa air yang setelah saya buat, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki hingga penuh bergantung pada luas menampung air dan debit yang digunakan. Secara sistematis dan secara teori, waktu pengisian dapat dihitung dari volume maksimum tangki yang dibagi dengan debit masuk pompa. Jadi jika tidak ada konsumsi air selama proses pengisian, maka tangki akan penuh lebih cepat. Namun apabila terjadi konsumsi air secara bersamaan, maka waktu pengisian menjadi lebih lama karena sebagian air yang masuk langsung digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar debit pompa, maka semakin cepat tangki terisi. Sedangkan semakin besar ukuran tangki, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi penuh. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki terjadi ketika pompa dalam keadaan mati dan hanya terdapat konsumsi air oleh pengguna. Secara teori, waktu pengosongan dihitung dari volume air awal dibagi dengan debit konsumsi. Semakin besar jumlah penghuni dan konsumsi per orang, maka semakin cepat tangki akan kosong. Lalu profil ketinggian air terhadap waktu menunjukkan pola dinamis yang dipengaruhi oleh selisih antara debit masuk dan debit keluar. Jika debit pompa lebih besar daripada konsumsi, maka grafik tinggi air akan meningkat. Lalu apabila pengisian dan pengosongan terjadi secara bersamaan, maka perubahan tinggi air ditentukan oleh selisih kedua debit tersebut. Kondisi ini merupakan situasi paling realistis dalam sistem rumah tangga. Lalu penentuan ukuran tangki optimal harus mempertimbangkan kebutuhan air harian seluruh penghuni. Volume tangki minimal sebaiknya mampu menampung total kebutuhan air dalam satu periode tertentu. Jadi kesimpulannya adalah sistem pompa air dapat dianalisis menggunakan modal matematis sederhana yang menunjukkan bahwa tinggi air ditentukan oleh selisih antara debit masuk dan debit keluar. Simulasi ini membantu memahami bagaimana perubahan parameter seperti kapasitas tangki, jumlah penghuni, dan debit pompa mempengaruhi kestabilan sistem. Demikian penjelasan saya pada studi kasus simulasi pompa air. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.